Jakarta. Pengacara Haris Azhar Nurkolis Hidayat menyayangkan laporan polisi yang dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap kliennya. Namun di sisi lain, laporan ini dianggap menjadi kesempatan untuk mengungkap jejak Luhut, untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu, kata Nurkolis saat konferensi pers secara daring pada Rabu 22 September 2021. Sebelum laporan dibuat, kata Nurkolis, Luhut juga tidak memberikan data yang valid untuk membantah kajian tentang keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua yang dipaparkan Haris di YouTube. Haris juga sudah mengundang Luhut pada 14 September lalu untuk membahas perkara ini, tapi diabaikan. Jadi, kami buka saja dalam proses ini, sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP. Dengan membuka, publik akan tahu jejak langkahnya dalam dugaan konflik dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat Papua. Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulida ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keduanya disangka telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya". Jenderal Bin juga ada di akun YouTube Haris Azhar. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Tobakom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya dari lawyer Haris Azhar Nurkolis ya. Ini mantan YLBHI juga Nurkolis ini kalau tidak salah. Yang jelas memang ya sebenarnya dari sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya itu aneh bro. Ada orang yang katanya pintar, cerdas, intelektualnya berkualitas, seperti Haris Azhar ini, tapi tidak bisa membedakan mana kritikan, mana masukan, mana hinaan, mana fitnahan. Kalau misalkan fitnah disebut masukan, Indonesia kiamat bro. Fitnah disebut kritikan, Indonesia kiamat bro. Kiamat. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan dengan terang sekali, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ada larangan untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Jadi nggak boleh mencampur adukan antara kebaikan dengan kejahatan. Fitnahan, ya katakan fitnah. Kritikan, ya katakan kritikan. Jangan dicampur adukan. Kelakuan Refli Harun dan Haris Azhar
Dan kawan-kawan ini menganggap bahwa fitnah itu adalah masukan, fitnah itu adalah kritikan. Ini kan lucu bro, itu namanya tai ayam disebut bubur ayam, bubur ayam disebut tai ayam. Rusak negara ini dipenuhi orang-orang seperti Haris Azhar. Ini penyakit dan ini bahaya. Orang-orang munafik kayak si Haris Azhar, Refli Harun ini bahaya, harus dilawan. Karena saking bahayanya, maka harus ada orang yang melawannya, orang yang memberikan masukan-masukan kepada rakyat, mencerdaskan rakyat sehingga tidak terpengaruh oleh apa-apa yang dikeluarkan oleh mereka yang selalu memutarbalikkan fakta. Saya lihat apa yang dilakukan oleh Haris Azhar ini dan kawan-kawannya memang fitnah. Ya sekarang kan sudah dilaporkan. Silakan kalian bertarung di pengadilan, nggak perlu singgung-singgung Jokowi, nggak perlu sebut rejim ini kejam, ini negara hukum. Maka silakan buktikan di dalam hukum. Kalau terbukti Anda dipenjara, kalau tidak terbukti Anda bebas, gitu aja kok repot. Kenapa harus singgung-singgung hal-hal yang lain? Itu masalah pribadi antara ente dengan Luhut Panjaitan. Buktikan. Gak perlu misalkan ngomong ini hanyalah sebuah penelitian bro. Penelitian itu berdasarkan fakta dan data, bukan fitnah, dodol. Buktikan, gak usah ngebacot di medsos. Buktikan. Penelitian itu nggak mungkin fitnah. Penelitian itu nggak mungkin berisi kebencian. Kalau ada penelitian isinya fitnah, isinya kebencian, itu bukan penelitian. Tapi manusia-manusia brengsek sedang mencari-cari kesalahan. Beda bro, antara penelitian itu untuk sains, untuk kedokteran, intinya untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada penelitian yang dilakukan untuk membongkar aib seseorang, tidak ada. Membongkar privasi seseorang, tidak ada. Kan lucu bro, penelitian yang mereka lakukan katanya sedang meneliti harta kekayaan pejabat. Maksudnya apa? Gak ada untungnya bagi rakyat. Oh, penelitian itu penelitian masalah corona, penelitian masalah sumber daya alam, kekayaan alam, banyak jembatan yang ada di Indonesia yang rusak, bagaimana cara membangkitkan ekonomi, bagaimana cara mensejahterakan rakyat, itu penelitian. Kalau penelitian isinya hanya untuk menekan pejabat, itu bukan penelitian, tetapi para bajingan memakai bungkus penelitian untuk menguras harta para pejabat paling juga. Haris Azhar. Udahlah, kita juga rakyat tahu kok, tahu ini siapa, hanya pecundang, hanya anjing-anjing politiknya Cikeas, Cendana Bakri. Rakyat udah tahu lah, gak usah sok-sokan ngomong penelitian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.